Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Virus dan saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman dengan dari mata kuliah tafsir ayat ahkam. Tema ini adalah keberagaman dan ayatnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam terjemahan kata, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum wa ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna, sungguhnya kami, khalaqnakum, kami menciptakan kamu, min, dari, dzakarin, laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu, syu'uban, bangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna, sungguhnya, akramakum, paling mulia di antara kamu, inda, di sisi indallaha, di sisi Allah, atqakum, paling bertakwa di antara kamu, inna, sungguhnya Allah alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Lalu untuk kata kunci dalam ayat ini adalah perbedaan atau keberagaman yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Untuk asbabun nuzul, saya mengutip pada 3 versi yang bahas tentang yang pertama, ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil. Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan pada kami. Keduanya berkata, Baqiyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, haruskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Lalu untuk yang kedua, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Thabit bin Qais bin Syam dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat kepada dirinya, anak si fulan, di mana Nabi kemudian bertanya, siapa yang menyebut fulanah? Thabit menjawab, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda kepadanya, lihatlah wajah-wajah orang itu. Thabit melihat wajah mereka. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang engkau lihat? Thabit menjawab, aku melihat yang putih, hitam, dan merah. Nabi bersabda, sungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan. Maka turunlah pada Thabit ayat ini. Sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepadanya turun ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu, berlapanglah dalam majelis. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu untuk yang ketiga, Ibnu Abbas berkata, pada hari penaklukan kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Atab bin Usaid bin Abi Al-Is berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayatku sehingga dia tidak melihat ayahku. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hal ini. Al-Harits bin Hisham berkata, Muhammad tidak menemukan muazin selain dari gagak hitam itu. Suhail bin Amr berkata, jika Allah menghendaki sesuatu, dia akan mengubah sesuatu itu. Abu Sufyan berkata, aku tidak akan mengatakan apapun karena takut Tuhan langit akan memberitahunya kepada Muhammad.
Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya apa yang mereka katakan. Benar, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terkadang orang-orang yang miskin. Stok yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan. Untuk munasabah, mengambil dari tafsir Al-Misbah, Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada jenis manusia. Pengalaman pertama ayat ini, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan di antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini, yakni sungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan hanya antara satu bangsa, suku, ataupun warna kulit dan selainnya, tetapi antar jenis kelamin mereka. Dalam konteks ini, sewaktu haji wada perpisahan, Nabi Muhammad SAW berpesan antara lain, wahai manusia, sungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak juga non-Arab atas orang Arab, atau orang berkulit hitam atas yang berkulit merah, yakni putih, tidak juga sebaliknya, kecuali dengan takwa. Sungguhnya semulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadis riwayat Al-Baihaqi melalui Jabir ibnu Abdillah. Kata syuqub adalah bentuk jamak dari kata syab. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari sekian qabilah yang bisa diterjemah suku yang merujuk pada satu kakek. Qabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok yang dinamai imaroh. Yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bad. Di bawah bad ada sekian fakhos hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Kata ta'arofu terambil dari kata arafah yang berarti mengenal. Kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kata akromakum terambil dari kata karomah yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa. Sesuai objeknya, manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Untuk tafsir ayat bin ayat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi
atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, yang artinya wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui maha teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu untuk surat yang lain, dan untuk ayat yang lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari kemudian dan berbuat kebijakan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 69. Lalu untuk ayat bil hadis, Nabi bersabda sebagaimana dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Dan untuk hadis yang lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan pada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah as-Samha, yang lurus lagi toleran. Lalu untuk ayat bin Mufasir dari tafsir At-Tabari, Tawfil bi ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, artinya hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya Allah berfirman, hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kejadian kalian dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan ahli tafsir, diantaranya adalah Abu Hisam menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami. Ia berkata, Utsman bin Aswad mengabarkan kepada kami dari Mujahid. Dia berkata, Allah menciptakan anak manusia dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Takwil firman yang berarti dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maksudnya ialah dan kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang bernasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang jauh, dan sebagian ada yang bernasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang dekat. Orang yang bernasab dengan nasab yang jauh adalah warga bangsa-bangsa suatu negara, sedangkan orang yang bernasab dengan nasab dekat adalah warga kabilah atau suku, suatu kabilah atau suku. Takwil firman yang artinya supaya kamu saling mengenal, maksudnya adalah supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam nasab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, hai manusia, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya.
dalam hal kedekatan dan jauhnya kekerabatan, bukan karena keutamaan kalian dalam hal itu dan kurban yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Takwil firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya adalah sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan menunaikan segala kewajiban yang diwajibkannya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarangnya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya. Takwil firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengenal. Maksudnya ialah sungguhnya Allah, manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah dan orang yang paling mulia di sisinya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian, juga perkara kalian lainnya dan perkara makhluknya selain kalian. Oleh karena itu bertakwalah padanya, sebab tidak ada satupun yang tersamar atasnya. Untuk gambaran teori atau wawasan, keberagaman atau diversity semula dipergunakan dalam pengertian secara umum sebagai pernyataan bervariasi. Dari Chris Beachley dan Rhodes Weekly tahun 2001. Namun keberagaman kemudian berkembang dan dipergunakan untuk menjelaskan terdapatnya variasi di tempat pekerjaan, karena dalam suatu organisasi terdapat orang dengan berbagai latar belakang dan budaya. Frederick A. Miller dan Judith H. Katz 2002 198 berpendapat bahwa keberagaman merupakan keterangan identitas sosial kelompok yang meliputi suatu organisasi. Mereka menyatakan pula bahwa terminologi keberagaman atau diversity sering salah dipergunakan, dengan saling mempertukarkan dengan pengertian affirmative action, equal employment opportunity, dan inclusion, karena masing-masing mempunyai makna tersendiri yang unik. James L. Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr. tahun 2043 berpandangan bahwa keberagaman adalah perbedaan fisik budaya yang sangat luas yang menunjukkan aneka macam perbedaan manusia. Sama halnya dengan Miller dan Katz, Gibson, Ivancevich, dan Donnelly menilai bahwa banyak pendapat orang tentang keberagaman yang sangat membingungkan. Keberagaman bukanlah sinonim untuk equal employment opportunity atau bukan pula sebagai affirmative action. Pendapat-pendapat tersebut sejalan dengan analisis Roosevelt Thomas bahwa istilah keberagaman sering dipergunakan untuk kepentingan politik untuk menjelaskan tentang human rights dan affirmative action. Untuk yang ke-8 analisis dari isi di atas dapat dianalisa bahwa Al-Hujurat ayat 13 menceritakan bahwa ayat ini diturunkan karena adanya masalah tentang memperbedakan antara manusia satu dengan manusia lain, atau mengagungkan dirinya yang merasa berada di atas manusia yang direndahkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan mau manusia tersebut bekas budak atau bangsawan, mau manusia tersebut berkulit putih atau hitam, rupawan atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui seberapa tinggi derajat para manusia. Untuk kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman sebagai suatu ujian keindahan juga agar umat manusia menjaga perbedaan tersebut. Karena tanpa adanya suatu keberagaman dan perbedaan, kehidupan hanya akan menuntut dan tidak menarik. Selain itu, dengan adanya keberagaman, setiap manusia dan makhluk lainnya memiliki ciri khas masing-masing dan bisa dengan mudah mengenali diri mereka.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.